Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita. Pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, sedikit maupun banyak, seperti BAB, buang air kecil, dan buang angin. Jadi kalau kita misalkan lagi sholat, buang angin atau kentut, berarti wudhu kita batal dan otomatis sholat kita batal. Ataupun kita baru selesai wudhu, kita pingin buang air kecil atau kencing, maka wudhu kita batal dan harus diulangi lagi. Karena wudhu ini sangat penting sekali hubungannya dengan sholat, di mana dalam sebuah hadis disebutkan, la yaqbalullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu jika ia berhadas sampai ia berwudu. Yang kedua yang membatalkan wudu yaitu tidur nyenyak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur. Apabila kedua mata tidur, terbukalah ikatan pintu itu, maka barang siapa yang tidur hendaklah ia berwudu. Jadi apabila kita misalkan sudah berwudu nih maghrib, kemudian kita ketiduran, maka untuk sholat isya kita wajib berwudu lagi. Kecuali apabila tidurnya sambil duduk. Kalau sambil duduk pantat kita rapat ke tempat duduk ya, ke lantai, maka itu tidak membatalkan wudhu. Misalkan ketika sholat Jumat biasanya banyak orang yang ngantuk sampai misalkan sedikit tertidur ya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu, dia bisa langsung sholat. Yang ketiga yang membatalkan wudhu itu yaitu hilang akal seperti pingsan, mabuk, dan gila. Hilang akal seperti pingsan, mabuk, dan gila ini kondisinya lebih parah daripada tidur nyenyak. Jadi apabila tidur nyenyak saja itu sudah membatalkan wudhu, apalagi hilang akal seperti pingsan, mabuk, dan gila, itu pasti lebih membatalkan lagi karena situasinya atau kondisinya lebih berat atau lebih parah daripada tidur nyenyak. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan jari-jari tanpa menggunakan pembatas. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Dan di dalam hadis lain juga disebutkan dari Busroh binti Sofwan, sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata, laki-laki yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya, janganlah sholat sebelum ia berwudu. Tapi ada pendapat dari ulama lain bahwa berwudu setelah menyentuh kemaluan itu hukumnya adalah sunnah. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, bahwa dikisahkan ada seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, lalu ditanyakan apakah ia wajib berwudu, maka Rasulullah SAW menjawab, zakar itu hanya sepotong daging dari tubuhmu. Yang kelima yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sama-sama sudah baligh. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi salah satu yang mengharuskan bersuci dalam ayat tersebut disebutkan aula mastumun nisa, yang artinya atau kamu telah menyentuh perempuan. Tetapi hal ini juga tidak disepakati. Mazhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah baligh, maka itu adalah batal secara mutlak. Tetapi ada pendapat dari mazhab yang lain yang juga sama menggunakan ayat sama tapi beda penafsiran, terutama dari mazhabnya Imam Abu Hanifah, karena
Imam Abu Hanifah menafsirkan la masdum di sana adalah dengan melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau hanya bersentuhan biasa saja tidak membatalkan wudhu. Tapi kita di Indonesia ini adalah kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi sebaiknya kalau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, kita berwudhu kembali. Yang keenam yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Salah satu syarat sah wudhu yaitu beragama Islam. Jadi kalau orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, otomatis wudhunya juga menjadi batal karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yang membatalkan wudhu yaitu apabila kita makan daging unta. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada sahabat yang bertanya, apakah kami harus berwudhu karena makan daging kambing? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau berwudulah dan jika tidak, tidak usah. Kemudian seorang sahabat bertanya lagi, apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Rasulullah SAW menjawab, ya, berwudulah karena makan daging unta. Dengan demikian, kalau kita makan selain daging unta, maka itu tidak membatalkan wudu. Jika makan daging unta, maka hal itu akan membatalkan wudhu. Tetapi hal ini pun tidak disepakati oleh para alim ulama. Kalau Pak Agus nggak salah, dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak membatalkan wudhu. Apalagi di Indonesia karena jarang sekali orang yang makan daging unta di Indonesia. Sehingga jarang sekali dibahas tentang masalah makan daging unta membatalkan wudhu atau tidak. Sekian materi tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.